kecenderungan mengkonsumsi marginal. Fungsi tabungan dilambangkan dengan huruf S sama dengan minus A sama dengan buka kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya di sini Ahmad Riko Maulana. Di video yang ketiga ini kita akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI, yaitu tentang perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga tekan tanda loncengnya. Yuk, mari kita langsung simak videonya berikut ini. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian ekonomi tertutup atau ekonomi dua sektor. Apa sih pengertian dari ekonomi tertutup itu? Ekonomi tertutup adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, ekonomi dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan ekonomi dua sektor ini ada 4, yaitu 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam industri keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri keuangan. Pendapatan konsumsi dan tabungan dilambangkan dengan huruf YD, yaitu pendapatan disposable, huruf C pengeluaran konsumsi, dan huruf S tabungan. Selanjutnya yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal yang dilambangkan dengan MPC, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilambangkan dengan delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang dilambangkan dengan delta D yang diperoleh. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata APC merupakan perbandingan tingkat konsumsi yang dilambangkan dengan huruf C dengan tingkat disposable income yang dilambangkan dengan YD. Selanjutnya yaitu kecenderungan menabung marginal atau MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan disposable income yang dilambangkan dengan delta YD, dan kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan yang dilambangkan huruf S dengan pendapatan disposable yang dilambangkan dengan huruf YD. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan sifat tabungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, yang mana konsumsi rumah tangga ini saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan kecenderungan mengkonsumsi marginal. Fungsi tabungan dilambangkan dengan huruf S sama dengan minus A sama dengan buka kurung 1 minus B tutup kurung Y. Selanjutnya kita akan membahas tentang investasi dan fungsi investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran dari pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi, penggantian barang-barang modal yang telah depresiasikan, pengeluaran untuk bangunan-bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, dan untuk pertambahan stok nilai-nilai barang yang telah terjual. Selanjutnya yaitu tentang faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi ini ada 6, yaitu 1. Tingkat yang diamalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi investasi. Fungsi investasi ini ada dua, yaitu satu, fungsi investasi ekonomi. Fungsi investasi ekonomi ini adalah investasi yang besarnya tetap atau investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, fungsi investasi terpengaruh. Fungsi investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, serta investasi sama dengan tabungan. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dari saya, baik dari segi ucapan ataupun tutur kata dari saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.